Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 5 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-18. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, pesan Tuhan Yesus kepada Petrus menjadikan Petrus punya peran khas di antara murid-murid lainnya. Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan nama barunya. Tuhan Yesus mengganti nama Simon dengan sebutan Petrus untuk menekankan kualitas dari nama barunya ini. Kita akan mendapati hal yang luar biasa bila membaca teks asli dari kitab suci, yaitu bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada masa itu. Para murid yang hadir pada saat itu mendengar Yesus berkata dalam bahasa Aram terkait dengan sabda Tuhan kepada Petrus. Sabda yang baru saja kita dengar tadi. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Kepa atau batu karang, dan di atas Kepa ini aku akan mendirikan jemaatku. Gereja dibangun di atas Petrus sebagai batu yang membedakannya dari para rasul lainnya yang juga ada pada saat itu. Mereka semua mengerti bahwa Simon Petrus diberi kuasa khusus langsung oleh Tuhan Yesus Sang Guru. Dan kejatuhan Petrus, di mana ia juga pernah menyangkal saat Yesus ditangkap, ternyata tidak mengubah janji Yesus tentang peran khasnya. Saudara-saudariku yang terberkati, dari janji Tuhan yang disampaikan kepada Petrus menjadi jelaslah bahwa Yesus sendiri yang membangun dan mendirikan gerejanya di atas Petrus sebagai batu karang. Maka lewat pernyataan Tuhan Yesus menjadi jelas bahwa gereja yang dikehendaki dan didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah gereja yang dipimpin oleh Petrus sebagai gembala utama dan para penggantinya. Tuhan Yesus membuat 4 janji kepada Petrus sebagai dasar bangunan gereja Kristus. Yang pertama adalah gereja Kristus didirikan di atas Petrus. Lalu yang kedua, kuasa alam maut tidak akan menguasai gereja yang didirikan di atas Petrus. Lalu yang ketiga, kunci surga
diberikan kepada Petrus. Dan keempat, diberikan kuasa pengampunan dosa. Tadi kita juga mendengar, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudariku yang terberkati, memang Petrus telah wafat, namun jabatan kepemimpinannya tetap berlanjut dan berlangsung terus dilanjutkan oleh Paus hingga Paus kita yang sekarang. Jabatan kepemimpinan Petrus digantikan dan dilanjutkan oleh Paus, dan para rasul lainnya dilanjutkan oleh para uskup yang ada di seluruh dunia. Maka, saudara-saudariku yang terberkati, bergabung dalam gereja yang didirikan di atas Petrus menjadi jaminan bahwa saya dan Anda ada dalam gereja yang dibangun dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan tentunya ini menjadi jaminan keselamatan dan kebahagiaan kita semua. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang selalu nyata untuk kami. Hari ini dalam sabdamu Engkau telah memilih Petrus menjadi dasar bangunan gereja yang Engkau kehendaki. Semoga kami yang bertekun dan bersekutu di dalamnya menimba rahmat demi rahmat untuk melaksanakan perintah kasih-Mu kepada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.